Shalom semuanya, apa kabar? Kami Bethany Miracle Center siap untuk beribadah bersama pada hari Minggu tanggal 5 Juli dan juga siap menyambut new normal bersama dengan kerjasama Anda semua. BMC mengutamakan kesehatan Anda, jadi kami menyarankan untuk Anda yang merasa kurang sehat atau Anda yang berusia 65 tahun ke atas dan memiliki kendala kesehatan beresiko tinggi, kami menyarankan untuk Anda untuk tetap beribadah secara online. Mari kita semua menyaksikan langkah-langkah panduan untuk ibadah pada hari Minggu. Setelah selesainya ibadah, kami juga akan melakukan langkah-langkah kebersihan yang mengikuti saran-saran dari CDC demi keamanan kita semua. Berikut adalah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Registrasi akan dibuka pada tanggal 30 Juni. Jadi pastikan Anda untuk mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Juli. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan diri Anda di registrasi BMC. Tetap menjaga kesehatan dan sampai berjumpa lagi pada ibadah bersama di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
dimanapun kita berada saat ini, kami percaya hari ini adalah hari mujizat, hari kesembuhan, hari sukacita, hari kemuliaan yang Tuhan berikan. Mari kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Sebab saat kita tinggikan namanya, kita muliakan Dia. Dia hadir dan Dia menjamah setiap umat Tuhan yang haus dan lapar akan Dia. Mari sama-sama kita mengangkat hati dan puji namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami muliakan, Yesus. Mari angkat pujian bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari naikkan syukur kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Yesus. Engkaulah sumber segalanya. Berdaulatlah dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamat. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tanah. Haleluya, haleluya. Kami beri puji, kami beri hormat Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang membela setiap kami Tuhan. Mari yang bersuka cita, siap memuji Dia bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita semua dimanapun kita berada. Kita mau tinggikan Tuhan dan kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita semua angkat pujian dengan sukacita. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Haleluya. Hey, hey. Hey. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Menaikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku
setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup setiap kami. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan Allah kita. Membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikan-Mu nyata atasku, ubah hidupku. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami, ubah hidupku. Kasih-Mu, Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Kau sempurna. terima kasih Yesus. Setiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Bersinar bagimu. Bersinar bagimu. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari mujizat bagi setiap kami. Kami serahkan semua hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau pembela setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Mari kita angkat pujian ini. Kita serahkan kepada Dia, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Katakan.
Dengan apa ku membalas kasih? Semuanya berasal daripadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Membalas cintamu. Oh Yesusku, mari kita angkat tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Mari saudara kita sembah Dia, angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Dia hadir dimanapun Anda berada. Let's go. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Untuk pengorbanan, untuk segalanya Tuhan, Kau cukupkan setiap kami. Untuk segala beban, masalah apapun mendewasakan setiap kami Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau selalu Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dalam segala keadaan Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh baik.
Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ampuni kalau seringkali kami sibuk mengingini hidup orang lain, sehingga kami tidak bisa bersyukur. Padahal ada banyak orang mengingini hidup seperti kami. Hari ini Tuhan, kami tidak mau fokus kepada masalah dan kekurangan kami, tetapi kami mau menghitung berkat-berkat Tuhan. Kami mau menghitung setiap kebaikan Tuhan. Terlalu besar kesetiaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau berkata, Yesus Engkau sangat baik. Yesus Engkau baik. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami menyadari betapa kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Kami semua adalah God's masterpiece. Kami adalah karya agung dari Tuhan. Sore ini Tuhan, hari ini kami mau belajar akan firman. Berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Saya percaya ada kuasa di balik ucapan syukur, dan dipercayalah ketika kita bersyukur dalam segala keadaan, maka Tuhan akan mengubah yang buruk jadi baik. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, bulan ini kita masih terus banyak belajar tentang healing, kesembuhan. Saya percaya semua kita membutuhkan kesembuhan, baik kesembuhan secara fisik, maupun juga kesembuhan dari setiap luka-luka yang pernah kita alami. Dan itu yang sudah kita belajar minggu lalu. Nah, hari ini saudara sekalian, kita belajar bahwa salah satu perusak daripada hubungan atau komunitas adalah sikap diskriminasi. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Petrus. Saudara tahu bahwa Rasul Petrus berasal dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan latar belakang budaya Israel waktu itu, bahwa mereka tidak bergaul dengan orang-orang dari bangsa lain, karena dianggap itu orang kafir, bahkan untuk masuk ke rumah daripada orang yang non-Yahudi, itu sesuatu yang sangat tidak nyaman buat mereka. Apalagi kalau sampai bersahabat bahkan menikah dengan orang yang non-Yahudi. Itulah latar belakang pada zaman rasul-rasul. Nah, sampai akhirnya Rasul Petrus diajar Tuhan, dididik Tuhan, dan sampai akhirnya Rasul Petrus mengucapkan 1-2 ayat yang luar biasa. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai ayat 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Sesuatu yang baru dimengerti waktu itu. Sebelumnya Petrus belum mengerti. Dikatakan sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah Tuhan tidak membedakan orang. Ayo ucapkan bersama saya, Tuhan tidak membedakan orang. 2, 3. Tuhan tidak membedakan orang. Tidak ada anak emas atau anak perak, tapi semua dicintai oleh Tuhan. Katakan amin. Ayat 35, perhatikan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dalam terjemahan The Message bahwa tidak ada perbedaan di antara kamu, gak peduli kamu berasal dari mana, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau siap dan melakukan apa yang Tuhan katakan, pintu itu terbuka buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, perhatikan bahwa kalau saudara bisa baca Kisah Rasul 10,
secara komplit, saudara akan menemukan bahwa sekaliber Rasul Petrus yang dekat dan cinta Tuhan serta diurapi Tuhan, Rasul Petrus masih perlu belajar dan diajar untuk sembuh dari sikap diskriminasi. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 10, ternyata waktu itu Simon Petrus, saudaraku, sampai 3 kali dapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan apa? Wow, kali ini enggak lihat malaikat, saudaraku. Tapi yang dilihat Petrus, ada kain besar terbungkus kemudian turun di depannya. Waktu itu kain terbuka, isinya semua binatang-binatang haram bagi orang Yahudi. Lalu Tuhan berkata, makanlah. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau zaman sekarang kita imajinasikan Petrus ternyata sampai tiba-tiba kaget karena dia orang Yahudi yang tidak makan binatang-binatang yang haram. Tiba-tiba di depan wajahnya dia lihat ada babi samcan, saudara itu. Ada babi guling, ya kan? Ada babi kecap, ya toh, saudaraku. Dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan sampai Tuhan berkata, makanlah. Dan itu sampai terulang 3 kali penglihatan itu. Dan sampai akhirnya Tuhan berkata, apa yang Tuhan nyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Nah, saudara sekalian, Petrus nggak ngerti apa maksud penglihatan itu. Sampai akhirnya tempat di mana dia tinggal diketuk pintunya oleh orang-orang. Dan ternyata itulah utusan daripada Cornelius, perwira Italia yang berkebangsaan Roma, saudara, yang tinggal di kota lain di Kaisaria, yang mau membawa Petrus bertemu dengan Cornelius. Dan singkatnya, sampai akhirnya Cornelius, saudaraku, membuka rumahnya untuk Petrus datang. Dan Petrus kemudian menyampaikan berita Injil Yesus keselamatan. Mereka semua terima Yesus, bahkan mereka terima kuasa Roh Kudus, mereka semua berbahasa roh, sampai akhirnya Petrus berkata, aku tahu sekarang Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan cinta semua bangsa. Asal mereka datang pada Yesus, Tuhan sungguh-sungguh membuka pintu kemurahannya. Katakan amin. Kita secara lahiriah bukan orang Yahudi. Kita orang Indonesia. Kita mungkin orang bangsa lain. Tapi bersyukur karena sejak peristiwa itu, akhirnya Petrus mengerti bahwa dia harus memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, baik yang di Israel maupun yang tersebar ke negara-negara lain, tetapi juga orang-orang yang non-Yahudi. Tuhan cinta, Tuhan sayang, dan termasuk saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya Yesus dan beroleh keselamatan. Katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Yang merasa Indonesia katakan hidup Indonesia. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa Tuhan mengajar Rasul Petrus untuk mengasihi bangsa lain sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Petrus akhirnya melayani bukan hanya orang Yahudi, tapi melayani bangsa-bangsa lain, termasuk Cornelius dari saudaraku Italia, saudaraku, yang akhirnya Cornelius juga percaya Yesus. Dan disitulah Simon Petrus sampai berkata kalimat tadi, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah sembuh dari diskriminasi. Saudara sekalian, kita harus mengalami kesembuhan dari diskriminasi. Diskriminasi adalah penyakit banyak orang yang harus segera disembuhkan. Anda lihat bagaimana dengan terbunuhnya George Floyd di Minnesota, akhirnya mulai mengorek luka lama bangsa Amerika tentang diskriminasi. Dan Anda lihat sejarah Amerika, sampai ada seorang presiden Amerika bernama Abraham Lincoln. Ketika dia menghapuskan perbudakan di Amerika,
resikonya Abraham Lincoln akhirnya satu kali dibunuh, saudara sekalian. Bahkan Anda ingat bagaimana seorang tokoh reformasi persamaan hak kulit hitam, saudaraku, yang bernama Martin Luther King Jr. yang akhirnya juga mati karena dibunuh. Nah, tahukah Anda bahwa kita harus belajar untuk sembuh dari diskriminasi? Pertanyaannya sekarang, diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang lain. Pembedaan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan warna kulit, suku bangsa, golongan, jenis kelamin, status ekonomi, kaya atau tidak, agama, tingkat pendidikan, serta penampilan. Nah, pembedaan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan itu semua, itu termasuk diskriminasi. Nah, mungkin saudara berkata, Pastor Lukas, saya nggak pernah diskriminasi kok. Mari kita bertobat rame-rame. Katakan amin. Karena tanpa sadar kita seringkali melakukan diskriminasi. Mungkin ada orang yang tidak diskriminasi soal suku bangsa. Tapi kalau dilihat orang tidak kaya, dihina, tidak dipandang, cuma dipandang sebelah mata. Nah, hari ini Tuhan mau kita harus sembuh dari diskriminasi. Katakan amin. Saudara sekalian, saya ketika di Indonesia sejak kecil sering mengalami ejekan, ya bahkan seringkali dibully hanya karena saya, saudaraku, dari satu suku minoritas yang ada di Indonesia. Nah, jelas itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan sampai kita menjadi korban diskriminasi, tapi juga jangan kita melakukan diskriminasi. Katakan amin, saudaraku. Komunitas kita akan kuat, akan rukun bersatu kalau semua kita sembuh dari diskriminasi. Kita belajar apa sih penyebab diskriminasi? Merasa diri superior. Nah, merasa aku orang paling hebat, sukuku paling hebat, ya bangsaku paling hebat. Hati-hati, karena ini merupakan sebuah bentuk kesombongan. Tuhan cinta semua orang, nggak peduli kita warna kulit apa, baik putih, coklat, hitam, hijau, merah, ungu, saudara. Tuhan cinta. Petrus tadi berkata, Tuhan tidak membedakan orang. Katakan amin. Lalu penyebab diskriminasi adalah penyamaratakan kesalahan atau stereotip. Ya kan, oh kalau dari suku itu ternyata suka berzina, maka kita cap pokoknya kalau suku itu tukang zina. Oh kalau dari bangsa itu orangnya males, oh nanti semua dari bangsa itu males semua. Nah jelas itu dosa di hadapan Tuhan. Karena ini adalah penyamarataan. Saudara jelas tidak setuju kan kalau sampai ada, saudaraku, beberapa orang Indonesia di Amerika, kemudian saudaraku kerjaannya mencuri di kerjaan, lalu semua orang Amerika menyamaratakan. Saya yakin masih ada saudara dan saya orang-orang jujur. Yang jujur katakan yes. Lalu apa yang terjadi? Penyebab diskriminasi adalah didikan yang salah. Tanpa kita sadar, mungkin orang tua kita dulu sejak kecil nyekokin kita, ya kan? Hati-hati lu dengan orang itu, bangsa itu. Nanti kalau ada orang badannya tipenya begini, hati-hati kalau mukanya banyak bopeng-bopeng, gitu. Kemudian orangnya pendek misalnya, hati-hati biasanya banyak akalnya. Saya punya banyak teman orangnya pendek, tulus orangnya. Kata amin, saudaraku. Jadi jangan samaratakan, jangan sampai gara-gara didikan yang salah. Amin, saudara. Lalu kemudian, apa sih akibat diskriminasi? Akibatnya muncullah tindakan bully. Kemudian bully baik secara fisik maupun secara mental. Dan ini sangat-sangat merugikan. Bahkan akibat diskriminasi adalah luka dan kebencian. Saudara lihat bagaimana orang yang didiskriminasi itu rasa luka.
Nah, jujur kita orang Asia juga di Amerika minoritas, saudaraku. Ya, mari kita berdoa buat Amerika supaya akhirnya tidak lagi ada diskriminasi di negara ini. Katakan amin. Lalu kemudian akibat diskriminasi adalah perpecahan. Bisa terjadi keributan, perpecahan, dan sebagainya. Nah, semua itu adalah akibat daripada diskriminasi. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita sembuh dari diskriminasi? Jangan tuntut orang lain dulu. Kita boleh berdoa agar Amerika, agar Indonesia tidak lagi ada diskriminasi. Tapi mari kita berdoa, tetapi kita juga harus memulai dari diri kita dulu. Katakan amin. Perubahan jangan tunggu dunia berubah. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Kalau diri kita mulai sembuh dari diskriminasi, percayalah melalui perubahan kita, maka dunia juga akan bisa diubahkan. Katakan yes. Rahasia sembuh dari diskriminasi, kita lihat Efesus 4 ayat 32. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ucapkan bersama saya keras, saling mengampuni. Lihat, orang bisa saling mesra dimulai ada saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, lihat bagaimana, saudaraku, ini ayat mengajar buat kita bahwa pengampunan itu adalah master key bagi sebuah hubungan yang rusak, bagi semua diskriminasi, dan ini harus dimulai dari diri kita. Rahasia sembuh dari diskriminasi yang pertama adalah bereskan setiap luka akibat diskriminasi. Saudara, setiap diskriminasi menimbulkan luka. Mungkin ada saudara para wanita yang seringkali didiskriminasi. Lu wanita cuman taunya dapur, ya kan. Lu wanita cuman pokoknya taunya rumah tangga. Seringkali banyak wanita didiskriminasi oleh pria. Dan ini jelas, saudaraku, akan menimbulkan luka. Kalau sampai ada kita yang tidak beruntung dalam keadaan miskin, tidak berpendidikan tinggi, tapi kemudian kita didiskriminasi, jelas itu menimbulkan luka. Hari ini bereskan setiap luka akibat diskriminasi. Caranya bagaimana? Ampuni kesalahan orang lain. Dengar firman Tuhan hari ini. Kalau saudara pernah luka karena didiskriminasi, mari hari ini lepaskan pengampunan. Jangan ngampuni hanya pakai perasaan kita. Nggak akan bisa. Ayat tadi berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, hendaklah kamu saling mengampuni. Katakan amin. Saudara sekalian, ampuni kesalahan orang lain. Setiap trauma-trauma yang pernah kita alami sebagai korban bully, korban diskriminasi, ayo lepaskan pengampunan. Kadang bersama saya lepaskan pengampunan. Ya. Lalu kemudian minta ampun kepada sesama atas kesalahan kita. Kalau kita sendiri juga pernah lakukan diskriminasi, ya toh, ayo kita berani minta ampun. Kalau ketemu sama orangnya, maafkan saya ya, kalau saya dulu lakukan diskriminasi. Lalu kemudian minta ampun kepada Tuhan. Nah, ini hal yang penting untuk kita bisa membereskan setiap luka akibat diskriminasi. Ada seorang teman hamba Tuhan bersaksi, saudaraku, satu kali ketika dia sedang beribadah dalam penyembahan di sebuah gereja dan dia juga ikut melayani di gereja tersebut. Tiba-tiba sang hamba Tuhan mendapatkan sebuah pesan Tuhan. Di antara yang hadir, ada yang pernah luka terhadap suku Tionghoa. Ada yang merasa benci terhadap suku keturunan Chinese. Tiba-tiba, saudara sekalian, kemudian ini orang sadar bahwa itu adalah dirinya. Sampai akhirnya dia mengaku jujur dengan Tuhan dan dia lakukan rekonsiliasi dengan pemimpinnya dan juga orang-orang yang ada di gereja itu. Kenapa? Dia ternyata pernah luka dengan orang keturunan Tionghoa.
bagaimana dia dulu pernah bekerja, saudaraku, ternyata dimaki-maki oleh bosnya, orang Tionghoa yang keras dan kejam dan bengis. Dan di situ menimbulkan luka, ada kebencian. Dan Anda tahu, tanpa dia sadar, itu menghalangi Tuhan menembus hatinya. Sampai akhirnya kemudian hari itu dia sadar Tuhan sedang berurusan dengan dia. Dia akhirnya minta ampun kepada orang-orang Chinese yang lain. Dia juga mengampuni, saudara. Dan ajaib sekali, Tuhan pulihkan hatinya. Ada pemberesan terhadap setiap luka akibat diskriminasi. Dan yang ajaib, setelah pemulihan itu, Tuhan pakai hamba Tuhan ini akhirnya untuk bisa memenangkan banyak orang-orang Tionghoa, khususnya mereka yang masih belum bisa berbahasa Indonesia. Tuhan buat hamba Tuhan ini bisa ngomong Koi, ngomong bahasa Hokkien, sampai akhirnya banyak orang yang diselamatkan dari orang-orang Tionghoa. Nah, saudara sekalian, hari ini bereskan setiap luka akibat diskriminasi. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita belajar rahasia sembuh dari diskriminasi adalah kasihi seperti Tuhan mengasihi mereka. Kasihi seperti Tuhan mengasihi orang lain. Saudara sekalian, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44-47, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang pernah membuli kita. Ayat 45. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi siapa? Orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan tidak menerbitkan matahari hanya untuk orang yang baik. Kepada orang yang jahat diberi malam terus, saudara, gelap terus. Enggak. Tuhan tetap memberikan matahari bagi orang yang baik dan jahat, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau saudara mengasihi orang yang baik dengan kita, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam, menyapa kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara sekalian, kita perlu belajar mencintai, mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Inilah yang penting sekali. Saudara masih ingat bagaimana seorang nabi Yunus, dia tidak mau pergi ke Niniwe, tapi dia malah berontak pergi ke Tarsis. Dan Anda tahu, tapi untungnya Tuhan buat Yunus diberi kesempatan bertobat. Melalui ikan besar, Yunus dibawa kembali ke Niniwe dan dia berkhotbah. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya orang-orang Niniwe, mereka bertobat, mereka berpuasa, minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Niniwe tidak jadi dihancurkan Tuhan. Akhirnya murka berubah jadi kemurahan. Tapi kalau Anda baca dalam kitab Yunus pasal yang keempat, aneh sekali. Saudaraku, ketika orang Niniwe bertobat, bukannya Yunus malah bersyukur, malah dia marah. Malah dia tidak damai sejahtera, dia kehilangan sukacita. Kenapa? Karena ternyata Yunus ini, saudaraku, dari bangsa Yahudi yang ternyata benci dengan bangsa Niniwe. Karena bangsa Niniwe, bangsa yang sadis, yang bengis, yang pernah mengalahkan orang Israel dan memperlakukan dengan sangat sadis. Dan di situ ada luka karena saudara diskriminasi bangsa lain. Dan Anda tahu, saudaraku, hari itu Tuhan mendidik Yunus. Sampai akhirnya Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Yunus berteduh, tiba-tiba saudaraku ada ulat membuat semua pohon jarak itu mati. Lalu kemudian Yunus marah, kesel, kenapa Tuhan kau izinkan pohon jarak ini mati? Lalu Tuhan berkata, Yunus, terhadap pohon jarak saja yang kau tidak tumbuhkan dan mati engkau merasa sayang. Apakah aku tidak merasa sayang kepada begitu banyak orang Niniwe?
Saudara sekalian, di situ Tuhan mengajar Yunus. Di sini Tuhan mengajar semua kita harus belajar mencintai orang lain sama seperti Tuhan mencintai mereka. Katakan amin. Caranya bagaimana? Miliki hati yang mencintai semua orang. Memang tidak mudah. Apalagi kemudian kita pernah dilukai oleh bangsa tersebut, oleh suku tersebut. Tapi kita belajar miliki hati seperti hati Tuhan, mencintai semua orang. Dewasa menyikapi kelemahan orang lain. Termasuk kelemahan suku tertentu. Termasuk kelemahan bangsa tertentu. Ya, kita orang Indonesia yang tinggal di Amerika jelas juga merasakan tindakan-tindakan bangsa-bangsa tertentu yang seringkali kasar, momennya sendiri, saudaraku, yang ribet banget, saudara, seringkali buat kita emosi. Tapi mari kita belajar, kita harus belajar dewasa menyikapi kelemahan orang lain, termasuk bangsa lain. Katakan amin. Hentikan diskriminasi. Saudara, nggak perlu kita ikut demo, ya. Nggak perlu kemudian kita ikut marah-marah, bahkan sampai bertindak kekerasan. No. Tapi dimulai dari kita dulu, hentikan tindakan diskriminasi. Seringkali tanpa sadar, kita ini sudah punya sebuah asumsi. Tanpa kita cek, ternyata asumsi itu salah. Satu kali ada orang baru pindah ke sebuah rumah yang baru. Orang ini saudaraku mulai kenalan dengan tetangga-tetangganya. Ternyata di belakang rumahnya itu masuk lorong kecil ada tetangganya orang miskin. Nah, lalu saudara, malam itu ketika orang ini di rumah baru, ini lagi nikmati rumah baru, mendadak lampu mati. Waktu lampu mati, pintu rumahnya diketuk orang. Lalu kemudian dia kaget malam-malam gini lampu mati, ada orang ketuk pintu, siapa sih? Waktu dibuka dia lihat tetangga yang miskin di belakang. Langsung ini orang bilang ini, aduh ini orang miskin, tetanggaku datang, paling ujung-ujungnya mau minta tolong sama saya. Lalu orang miskin itu ditanya ada apa? Oh, apakah ibu punya lilin? Waduh, di hatinya, kalau saya ngomong punya lilin nanti diminta sama dia. Saya sudah lebih baik saya ngomong enggak punya lilin. Lalu kemudian orang miskin itu tetangga sebelah berkata, oh ibu enggak punya lilin ya. Sudah saya duga, ini bu saya punya lilin lebih. Ibu terima supaya ibu bisa nyalakan waktu rumah ibu sedang gelap. Kagetlah orang itu. Dan tanpa dia sadar dia nangis. Kenapa? Dia sudah berasumsi negatif terhadap tetangganya orang miskin itu. Dipikir pasti cuman mau minjem atau minta. Tapi justru tetangganya peduli dan mau memberikan lilin gratis. Hari ini saudara sekalian, mari kita semua bertobat. Nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Senggol kanan kiri, bertobat rame-rame. Amin saudaraku. Mari kita belajar mengasihi, mencintai. Ya atau orang lain sama seperti Tuhan telah mencintai mereka. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia sembuh dari diskriminasi. Tularkan sikap anti diskriminasi. Tularkan sikap anti diskriminasi. Tahukah Anda bahwa apapun yang kita lakukan dan ucapkan itu akan menular. Apapun yang kita posting di sosial media itu diamati oleh banyak orang dan bisa menular kepada orang lain. Nah, kita seringkali berpikir, oh diskriminasi itu tidak baik. Tapi tanpa kita sadar, kita sendiri yang mencontohkan, menularkan itu. Nah, saudaraku, hari ini tularkan bukan diskriminasi, tapi tularkan sikap anti diskriminasi. Katakan amin. Caranya bagaimana? Ajarkan kebenaran firman Tuhan.
Ya, hati-hati, mungkin tanpa sadar orang tua kita dulu sudah nyekokin kita dengan semua ajaran-ajaran yang kayaknya bagus, tapi padahal itu diskriminasi. Kamu nanti ya nggak boleh punya teman yang begini-begini. Kamu nanti ya pokoknya cari teman yang kaya-kaya aja, jangan yang miskin. Pokoknya, nah saudara sekalian, ternyata kita harus belajar hari ini, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Lihat tadi Petrus sampai berkata, sekarang aku mengerti, sekarang aku tahu. Petrus sudah umur berapa waktu itu? Petrus sudah berapa lama ikut Yesus, bahkan melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi hari itu Petrus baru ngerti. Apa yang dia mengerti? Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan cinta semua bangsa. Katakan amin, saudaraku. Ajarkan kebenaran firman bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Bahkan firman berkata bahwa nanti di sorga dari segala bangsa-bangsa akan duduk bersama untuk makan sehidangan dengan Tuhan di sorga bagi mereka yang percaya Yesus. Katakan yes. Siapa tahu nanti di sorga saudara bersebelahan, bertetangga dengan orang hitam. Siapa tahu saya nanti berseberangan, bertetangga dengan orang Rusia. Ya toh, siapa tahu nanti di surga sudah mungkin satu komplek ya toh rumah kita di surga dengan orang dari mana misalnya dari aborigin. Nah, saudara sekalian, Tuhan cinta segala bangsa. Katakan yes. Tunjukkan teladan sikap anti diskriminasi. Ayo dimulai dari kita berhenti melakukan diskriminasi, tunjukkan sehingga orang melihat kita tidak membeda-bedakan. Di gereja ini kita welcome dengan semua orang, tidak mengenal status, tidak mengenal tentang yaitu bangsa, silakan welcome. Tuhan cinta karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Katakan amin. Ayat yang terakhir Yakobus 2 ayat yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan ada favorit, jangan memandang muka, jangan mendiskriminasi. Dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, jangan kalau orang kaya kita perlakukan spesial. Tapi kalau orang miskin, kita kemudian tidak pandang sebelah mata. Tuhan itu menguji hati kita sebagai orang yang percaya beriman pada Yesus. Mari kita tidak lagi mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Sembuh dari diskriminasi. Itu yang Tuhan mau buat kita. Katakan amin, saudaraku. Kesimpulannya, alami kesembuhan dari diskriminasi. Supaya benar-benar komunitas bangsa kita sungguh memuliakan nama Tuhan. Rahasia sembuh dari diskriminasi, kita belajar 3 poin. Yang pertama, bereskan setiap luka akibat diskriminasi. Kalau kita pernah terluka, lepaskan pengampunan. Kalau kita pernah melukai, mari kita minta ampun. Baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Yang kedua, kasihi seperti Tuhan mengasihi orang lain. Kalau Tuhan saja menurunkan hujan buat musuh kita, kenapa kita benci terus mereka? Kalau Tuhan saja menurunkan hujan kepada bangsa lain, mengapa kita menganggap bahwa bangsa kita yang paling hebat? Tuhan cinta semua bangsa. Yang ketiga, tularkan sikap anti diskriminasi. Mulai dari kita orang tua, ajar pada anak-anak kita, ajar kepada orang-orang sekitar kita, untuk kita mengasihi semua suku dan bangsa, tanpa lagi melakukan diskriminasi. Mari kita bersama-sama di tengah dunia yang semakin hancur, penuh luka, penuh dengan kegagalan, penuh dengan semua kekacauan. Tapi masih ada kasih Yesus yang memampukan kita untuk sembuh dari setiap diskriminasi. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin.
telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan, biar kami sembuh dari setiap diskriminasi. Tetap bertahan dan Engkaulah rasa hatiku percaya Kasih masih ada di dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Mari katakan, saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. mari naikkan pujian bersama. Begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Dan Engkaulah alasan hatiku Sembuhkan setiap luka-luka kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau menghentikan setiap diskriminasi. begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Kasih masih ada di dalam dunia. Katakan, kasih masih ada di dalam dunia. Kasih Yesus, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memampukan kami mengampuni. Biar kami sembuh dari setiap diskriminasi. Sebab kami tahu sekarang Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan tidak membedakan orang dari bangsa manapun. Haleluya. Jesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan hati kita dijamah oleh kasih Yesus. Saat hati kita luka, Tuhan mau sembuhkan kita. Mari kita belajar di Rasul Petrus untuk mengasihi bangsa-bangsa lain. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan mengasihi mereka. Mari kita tularkan sikap anti diskriminasi. Dimulai dari kita. Terima kasih Tuhan. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Dan Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada
menurut kebenaran firman-Mu. Kami mau membereskan setiap luka akibat diskriminasi. Kalau kami telah melakukan diskriminasi, biar kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami mau minta ampun kepada mereka yang pernah menjadi korban kami, Tuhan. Dan biar mulai hari ini kami juga melepaskan pengampunan. Mari ucapkan doa ini saudara, di dalam nama Yesus. Setiap luka-luka hati akibat perlakuan diskriminasi yang pernah aku alami, di dalam nama Yesus aku ampuni, aku lepaskan pengampunan. Semua hutang kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain, aku bebaskan dalam nama Yesus. Dan penuhi aku Tuhan dengan kasih Yesus yang bisa mengampuni dan mengasihi semua orang. Dan kami mau Tuhan mengajarkan, menularkan sikap anti diskriminasi. Berkati setiap kami supaya kami benar-benar bisa mengalami pemulihan yang ajaib, sembuh dari diskriminasi. Dan sekarang Tuhan, setelah kami dijamah dengan kasih Yesus, kami rindu membalas kebaikan cinta Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami kembalikan milik Tuhan dan kami tabur benih. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Kalau saudara diberkati dari pelayanan ini, dan saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda bisa nanti menyaksikan pengumuman bagaimana cara untuk kita bisa menabur, baik melalui online maupun cara-cara yang lain, Anda transfer maupun Anda kirimkan cek ke alamat gereja. Mari kita saksikan beberapa pengumuman penting berikut ini. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bethany Miracle Center Online Service. Berikut adalah informasi tentang kegiatan gereja minggu ini. Anda bisa menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang ibadah raya melalui website gereja kami di www.bethanymmiraclecenter.org dan juga melalui channel YouTube BMC dengan nama Bethany Miracle Center. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda sehingga Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami menyediakan BKC Zoom Meeting setiap minggu bagi anak-anak Anda. Anda bisa menghubungi guru-guru BKC sesuai kelas anak Anda untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Jika anak Anda belum memiliki kelas, Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dengan SMS ke nomor telepon 215-500-2805. Kegiatan gereja tengah minggu seperti menara doa, sekolah orientasi melayani, doa mujizat untuk minggu ini masih diliburkan hingga pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan untuk kegiatan Bethany Family Altar akan tetap diadakan sesuai dengan arahan dari BFA leader masing-masing. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui cek atau money order yang ditujukan kepada Bethany Church dan bisa Anda masukkan ke kotak pos gereja atau kirimkan melalui pos dengan alamat 1709 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania 19148. Anda juga bisa memberikan persembahan secara online melalui PayPal dengan tujuan offering @bethanymmiraclecenter.org. Bagi Anda jemaat yang membutuhkan sembako, Anda bisa menghubungi tim pastoral dengan SMS di nomor telepon berikut ini. Setiap hari Senin dan Kamis, gereja kita bekerja sama dengan Nutritional Development Services akan membagikan makanan bagi anak-anak berusia 18 tahun ke bawah dimulai dari jam 10 pagi sampai persediaan habis di depan gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, sampai berjumpa kembali di ibadah online berikutnya. Tetap semangat dan jangan putus asa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari angkat pujian bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari orang-orang yang sangat dicintai Tuhan, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, menyertai kita, memberkati kita. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. God bless you all. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.